Berteman emang kenapa? Selama Vicky maksudnya bukan punya siapa-siapa ya nggak masalah kan, saya juga maksudnya sendiri, Vicky sendiri, kenapa? Tadi di dalam bener omongan soal deket sama Vicky tuh gimana sih maksudnya? Nah, deket-deket berteman emang kenapa? Selama Vicky maksudnya bukan punya siapa-siapa ya nggak masalah kan, saya juga maksudnya sendiri, Vicky sendiri, kenapa? Tapi emang bener deketnya tuh maksudnya deket kayak gimana nih? Deket ya berteman gitu ya, deket lah. Maksudnya saya tuh sah-sah aja mau deket sama siapapun selama itu bukan punya orang. Tapi emang nggak takut teh dideketin sama Vicky sendiri? Iya kan tahu kan image-nya kayak gimana gitu. Kebetulan gini ya, saya tuh udah ketemu laki-laki banyak lah gitu ya, yang karakternya seperti apa. Jadi kalau saya ini bukan orang yang bisa ngejudge seorang kalau belum terjadi sama diri saya gitu. Gak bisa nilai cowok, oh cowok ini begini kalau belum terjadi sama aku. Sejak kapan sih deketnya? Aku kenal Vicky dari 2016 ya, kita berteman gitu aja, terus ketemu ya di kerjaan-kerjaan aja gitu loh. Terus kemarin itu komen-komenan karena apa ya, karena dia komen ke IG aku, terus banyak yang ini, akhirnya aku komen juga di tempatnya dia gitu. Tapi dari teman-teman Teteh ada nggak yang mengomentari kedekatan sama Vicky? Banyak banget, tetangga, temen, sampai bahkan mantan pun sampai bilang, oh ngapain sih kamu sama Vicky gini. Aku bilang, aku tuh hidupnya dari dulu nggak pernah mau ngajak seorang kalau itu aku nggak kenal dan nggak pernah terjadi sama aku nggak bisa ngajak orang bilang jahat ya gini. Aku udah pernah kenal kamu, aku bisa nilai kamu. Nah aku kenal Vicky, aku bisa nilai Vicky. Jadi kalau kamu nggak kenal dekat, nggak boleh lo ngajak seorang kayak gitu. Jadi Vicky orangnya gimana menurutmu? Kalau menurut aku ya sekarang dari dulu ya dia orangnya lucu, baik. Terus kalau masalah dia playboy itu urusan dia gitu loh, bukan itu nggak. Ya mungkin kalau cewek-cewek itu mungkin yang pada kena janji kali ya, ngerasa gitu. Kalau aku nggak ada janji apa sih ya, itu jalan-jalan aja gitu. Tapi komunikasi sendiri jadi intens sekarang. Ya komunikasi biasa aja, cuman kayak tanya lagi apa gitu-gitu. Biasa sih, standar aja, nggak ada yang gimana-gimana ya. Tapi kan Vicky sempat menyebutkan tentang jodoh dia ke-25 tuh dan menyebut nama Kak Sinta Bahir tuh, gimana tanggapannya? Itu mungkin buat seru-seru aja kan. Ya kita kan nggak pernah tahu orang boleh ngucap gimana, bisa bilang nama si A, si B, tapi balik lagi yang nentukan jodoh kita itu kan Allah. Tapi sifatnya Vicky tuh ada nggak sih yang membuat Kak Sinta suka gitu? Kalau aku ini menerima temen siapa saja ya gitu. Mau orang bilang wah ini tuh cowok begini, ini temen cewek begini, jangan main sama dia. Kalau aku selama dia nggak merugikan aku sah-sah aja sih gitu. Dan Vicky tuh kalau buat sharing kerjaan gitu baik. Terus kalau untuk jadi temen sih baik ya gitu. Selama ini aku kenal Vicky. Kalau untuk pasangan aku belum tahu ya, karena aku bukan Kemarin juga sempat ngasih kado kan Teh, itu yang kado ya, dia kan ulang tahun gitu. Aku udah biasa kali temen ulang tahun aku kado. responnya Vicky gimana Kak? Ya biasa aja ya, gimana sih? Gitu. Kenapa? Teh, bulan puasa ini kayak gimana sih? Jarang kelihatan juga kan selama udah lama ini bulan puasa nih, maksudnya selama bulan puasa ini kegiatan ngapain aja? Kemarin masih syuting terus karena ada corona ini kan di stop. Jadi ya udah di rumah aja, sekarang di rumah aja ya, banyak kegiatan kayak olahraga, jadi kesempatan ngurusin anak, terus ya udah paling masih ada ya ngerjain usaha yang bisa dikerjain di rumah, kayak sekarang bikin makanan aja di rumah karena restoran juga tutup gitu loh. Jadi usaha-usaha juga nggak bisa jalan semuanya gitu. Ya udahlah sekarang ini ya udah jalanin aja apa yang bisa aku jalanin selama lagi masa karantina ini. Jadi benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali nih apa sekarang? Alhamdulillah sih pemasukan ada ya, karena aku bukan tipe orang yang mau diem. Aku masih mau kerja ngerjain yang kayak maaf ya, aku bikin makanan buat bukber atau buat aku jual ke teman-teman. Terus
Alhamdulillah juga, maksudnya saya kan bukan cuma di dunia keartisan doang. Saya juga ada bisnis restoran, terus juga ada bisnis barengan sama temen gitu, bisnis properti tapi barengan teman-teman gitu. Cuman kan saya memang semua lagi belajar. Nah kayak yang di bandara itu juga kan tutup, sekarang nggak bisa. Bukan saya cuma ngomong kosong yang ngarang gitu. Memang saya ada bisnis, cuman kan orangnya apa ya? Kalau orang bisnis kan nggak bisa kita harus bercerita, loh saya lagi punya ini nggak bisa juga. Nah, untuk ini sendiri gimana sih teh? Maksudnya kan pasti di rumah aja nih ya, nggak banyak kegiatan. Udah mulai jenuh atau bingung mau ngapain lagi gitu? Semua orang pasti kayak kita tuh kayak orang di penjara ya. Boleh ngapain aja tapi di rumah gitu. Sebenarnya saya udah jenuh banget, udah bosan. Apalagi kan hidup sendiri gitu loh. Kalau ada pasangan mungkin nggak begitu berasa juga, kita nggak pernah tahu karena saya nggak punya pengalaman lagi lockdown begini terus ada pasangan. Ini kan nggak ada pasangan gitu, berasa banget. Jadi kayak nguras uang tabungan, apalagi kan kayak saya kan juga punya karyawan ya. Karyawan itu kita sudah nggak bisa ngasilin uang, tapi mau nggak mau kan kita tetap bayar walaupun tidak full. Kita kan kebijakan dari kita itu tuh masih ada, jadi makan uang gaji kita gitu loh, uang tabungan kita yang kemarin. Nah tadi Tete bilang karena nggak ada pasangan, nggak mau nikah lagi gitu apa seperti apa kan? Aku kalau pikiran nikah itu saat ini kayaknya belum ya. Kayaknya gimana ya? Kadang-kadang ada sih terbesit kayak aku pengen berkeluarga, tapi balik lagi aku tuh nanti harus mempersiapkan banyak hal lah, apalagi aku kan janda punya anak. Yang muda belum tentu bisa terima anakku. Terus kadang-kadang duda belum bisa menerima dengan masa lalu aku. Yang kayak gitu-gitu, jadi kayak ngapain sih hidup pusing gitu loh. Lebih baik aku cari orang yang bisa mau hadir dalam hidup aku tuh, jangan cuma menerima kelebihan aku tapi mau melengkapi kekurangannya aku. Emang sosok seperti apa sih Kak yang dicari? Aku cari cowok tuh yang asik ya, yang bisa diajak serius, yang bisa masih bisa diajak asik. Itu maksudnya kayak sorry ya, aku tuh masih muda jiwanya, masih pengen yang kayak nongkrong, lihat live musik sama pasangan. Tapi kadang-kadang kan cowok udah ngapain sih keluar gitu-gitu kan. Kadang-kadang masih butuh hiburan berdua. Nah, gitu loh. Tapi kadang-kadang kan cowok udahlah ngapain anteng di rumah. Jadi hidup kita dikekang gitu. Aku nggak bisa sih. Vicky termasuk nggak Mbak? Vicky? Iya. Vicky sih orangnya ya selama ini cuman kita bahasnya kerjaan aja ya, nggak ada maksudnya kayak nggak ada ngomongin masa depan, nggak usah ngomongin apa-apa, dan nggak ada ngomongin serius-serius sih, kita berdua ngomong yang enteng-enteng aja. Jadi kalau karakter Vicky gimana aku nggak tahu juga ya. Berarti hanya sebatas teman dekat aja sekarang kan? Ya teman dekat, mungkin nggak tahu kedepannya ya. Semua orang itu punya masa lalu. Ya kalau apa salahnya sih kalau orang itu belajar dari masa lalunya dia mau berubah, nggak masalah. Tapi kalau dia tetap mengulangi kesalahan ya sudah, lebih baik jadi teman yang baik aja.